Oke, teman-teman, kita lanjutkan sesi kita untuk praktikum open source. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah ini ya, menggunakan Ubuntu Server. Jadi kalau di pertemuan awal kemarin kita sudah menginstal Ubuntu Servernya. Nah, kali ini kita akan coba buka untuk operating system tersebut. Ini punya saya coba clone. Nah, tujuan clone dari clone ini sendiri adalah misalkan nanti teman-teman melakukan konfigurasi itu salah gitu ya. Nah, daripada nanti harus menginstal ulang Ubuntu servernya, bisa juga menggunakan clone. Atau bisa juga menggunakan fitur snapshot yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa coba kalau yang ini. Nah, ini sudah tersetting untuk server clone-nya. Kemudian kita coba buka. Jadi kita harus melakukan konfigurasi untuk network adapternya. Ini yang pertama, teman-teman pastikan seperti ini. Jadi di bagian networknya sini ya. Ini yang pertama, network satunya ini menggunakan host only adapter. Kemudian kita pilih promiscuous mode-nya allow all. Untuk adapter 2-nya silahkan teman-teman pilih untuk yang NAT. Setelah itu klik OK. Kemudian kita coba running. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita coba cek login dulu. Untuk versi yang saya gunakan ini adalah yang versi 20.10, ini yang terbaru. Nah, nanti kemungkinan ada beberapa konfigurasi yang masih belum bisa diupdate karena sifatnya masih belum LTS atau long term support. Nah, nanti silakan teman-teman menyesuaikan ya, kalau mau pakai yang versi sebelumnya juga tidak apa-apa. Oke, kemudian kalau bisa ya teman-teman nanti silahkan dilakukan update dulu. Jadi pakai sudo apt get update juga bisa. Ini agar kita ini ya dapat yang terbaru. Oke, ini tempat saya itu karena error. Jadi pada saat penyusunan modul gitu ya, penyusunan modul itu menggunakan konfigurasi di awal tadi, menggunakan konfigurasi yang seperti ini itu bisa. Ya, konfigurasi yang seperti ini bisa, hanya saja entah kenapa kok setelah selanjutnya itu setelah selesai bikin modulnya itu malah nggak bisa. Nah, untuk nanti teman-teman silakan coba dulu yang cara yang ini. Jadi yang pertama nanti host only, kemudian yang kedua ini NAT. Nah, semoga bisa. Kalau tidak bisa, kita coba cari solusinya. Jadi di adapter yang pertama kita set dulu menjadi NAT juga. Nanti ini untuk kebutuhan instalasi. Oke ya. Kemudian kita clear dulu. Kita coba sudah dapat IP apa belum.
Oke, sudah dapat ya. Kita Ctrl C, kemudian kita coba untuk update. Nah, tahap selanjutnya, kita sudah selesai update, kemudian kita coba install Apache. Jadi nanti menggunakan sudo apt-get install Apache 2, nanti dia akan membutuhkan, semacam pesan konfigurasi ya. Oke, sudah selesai install, sekarang kita coba cek statusnya apakah sudah running atau belum. Itu menggunakan sudo service apache 2 status ya. Oke, posisinya sekarang sudah running, aktif ya, aktif running, artinya web servernya sudah jalan, kita tekan tombol Q untuk keluar dari tampilan ini. Oke, setelah itu kita coba buka web servernya, kita panggil, ini menggunakan IP address-nya si GuestOS. Nanti ini manggilnya itu dari Windows atau dari operating system host teman-teman. Ini sekarang kita coba lakukan if config. Nah, karena kita di awal tadi itu menggunakan NAT, artinya kita belum bisa coba remote ke sini. Nah, kita harus menggantinya terlebih dahulu untuk ngecek ya nanti. Adapter 1 kita kembalikan ke host only adapter, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke ya, sudah dapat. Teman-teman cek dulu IP-nya menggunakan perintah ifconfig, kemudian ini ya, dicek di bagian inet 192.168.56.101 itu untuk IP address di tempat saya. Nanti silakan teman-teman juga menyesuaikan. Kemudian teman-teman bisa cek di browsernya, kemudian klik IP-nya yang tadi ya. Nah, ini sudah berhasil dipanggil, artinya web servernya ini sudah berjalan. Nanti kita bisa buka melalui browser yang ada di komputer host. Ya, ini pakai browser dari komputer host. Saya dari Windows 10 ya, aksesnya dari Windows 10. Ini sudah berhasil ditampilkan. Nah, ini Apache Ubuntu default halaman defaultnya ini sudah berhasil ditampilkan. Artinya kita bisa melakukan konfigurasi untuk tahap selanjutnya. Yaitu untuk Apache, kemudian kita beralih ke konfigurasi firewall. Jadi fungsinya ini kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah coba remote menggunakan OpenSSH. Nah, ini kita coba install lagi di bagian Open Server ya, di Ubuntu-nya, di Ubuntu Server. Oh ya, ini error karena kita tadi masih menggunakan koneksi yang dari host only. Kita harus mengembalikan dulu ke NAT.
sudo apt-get install OpenSSH server. Yes. Setelah itu kita coba melakukan konfigurasi untuk OpenSSH-nya nanti agar bisa diakses dari luar, sudo fv allow ini ya. Oke, sudah diupdate untuk rules-nya. Sekarang kita beranjak ke cek dulu di status dari firewall-nya, sudo fv status ya. Ini inaktif. Oh, sorry ya, itu tadi belum di-enable, makanya inaktif. Sekarang kita coba enable dulu, sudo fv enable. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek statusnya. Nah, ini sudah open atau di allow ya untuk open SSH-nya, artinya kita bisa mengakses dari luar. Tapi kita mencobanya bukan di sesi kali ini ya, kita melanjutkan untuk instalasi MySQL-nya. Oke, ini untuk menginstal MySQL ini kurang lebih nanti sekitar segini untuk size yang harus di-download. Ini kita bisa melakukan install ya, sudo apt install MySQL server. Kita klik yes. Oke, ini sudah selesai untuk proses instalasi MySQL-nya. Sekarang kita coba statusnya ya, menggunakan perintah sudo service MySQL status. Posisi sekarang ini untuk MySQL-nya sudah aktif atau sudah running. Ini statusnya seperti itu, sudah aman. Sekarang kita coba menjalankan perintah MySQL-nya, sudo MySQL. Nah, ini kita sudah berada di dalam mode SQL-nya. Ini ditandai dengan tanda MySQL, kemudian tanda ini ya, tanda kurung siku. Ini artinya kita sudah berada di dalam SQL-nya. Nah, untuk kemudian kita misalkan keluar gitu, ini bisa diketik beberapa perintah sih nanti. Itu nanti kita coba di sesi selanjutnya. Sekarang kita coba keluar. Oke, ya, ini sudah posisinya sudah kembali ke awal. Kita clear dulu. Oke, kemudian tahap selanjutnya ini adalah untuk melakukan instalasi PHP. Jadi perintahnya cukup panjang. Nanti silakan teman-teman untuk memperhatikan pengetikannya. Ini terkadang sering tipu juga itu ya, termasuk saya sendiri. Nah, sudo apt install
Seperti ini, kita coba. Yes. Oke, ini sudah selesai untuk instalasi PHP-nya. Sekarang kita cek menggunakan PHP version. Oke, ya, ini sudah diketahui untuk versinya adalah 749. Oke, itu saya kira teman-teman untuk sesi kali ini. Kita bertemu di sesi selanjutnya.